UFC superstar, realizing your reign. Welcome Sobat Petarung di channel 1 lawan 1. Tony Ferguson, petarung legendaris UFC yang sempat dikabarkan pensiun karena cedera gegar otak pasca pertarungan saat melawan Michael Chandler di UFC 274 Juli 2022 lalu. Saat itu Tony Ferguson sempat tak sadarkan diri hingga dia dibawa ke rumah sakit dan didiagnosa mengalami gagar otak ringan karena benturan keras tendangan yang didaratkan sang lawan, yakni Michael Chandler. Kiprah Tony Ferguson di UFC memang akhir-akhir ini menurun drastis. 5 kali pertarungan terakhirnya ia dapatkan dengan kekalahan. Berikut ini kami ulaskan sepak terjang yang kian memburuk sang mantan raja UFC divisi lightweight, Tony Ferguson. Namun sebelum itu kami ingatkan untuk sobat petarung untuk mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Awal kekalahan beruntunnya tersebut saat Tony Ferguson melawan Justin Gaethje dalam rangka perebutan sabuk gelar juara divisi lightweight di UFC 249. Tony Ferguson yang sempat banyak menunjukkan aksi kepiawaiannya di atas oktagon tak mampu menahan dominasi perlawanan dari Justin Gaethje. Dan tepat pada ronde kelima, Tony Ferguson dipaksa untuk mengakui kehebatan sang lawan karena banyaknya luka bersarang di wajahnya. Dia merasa tak mampu untuk melanjutkan pertarungannya meski sisa waktu di ronde kelima masih ada dan berjalan. Dan akhirnya sang wasit pun memutuskan kemenangan untuk Justin Gaethje meski nampak Tony Ferguson tidak terima dan tidak respect pada Justin Gaethje. Dan inilah momen-momen aksi Tony Ferguson saat melawan Justin Gaethje. Penanda akhir ronde pertama segera berbunyi yang membuat Tony Ferguson tak jadi kalah pada ronde pertama. Tony fights so well off of his back. Look at what's happening here. Oh, he's got him hurt. That's indeed good. Oh my goodness. Oh my goodness. Stop. Oh my goodness. He might have broken his arm. Oh. Pertarungan pun kembali dilanjutkan dan terlihat sekali jika Charles Oliveira lebih mendominasi dalam laga itu. Sebagai ciri khas ahli jiu-jitsu, Charles Oliveira lebih menekan pada ground fighting-nya. Namun hingga akhir babak ronde kelima, kedua petarung sama-sama tidak ada yang dapat menaklukkan satu sama yang lain. Dan akhirnya sang juri dan wasit memutuskan pertarungan dimenangkan oleh Charles Oliveira dengan perolehan poin fighting. Charles the Bronx Oliveira. Hal yang sama terjadi pada pertarungan Tony Ferguson berikutnya, yakni saat melawan Beneil Dariush di UFC 262, tepatnya Mei 2021. Kiranya Tony Ferguson dapat menutup 2 kekalahan beruntunnya sebelum ini dengan mengalahkan Beneil Dariush. Namun kenyataan pahit harus dia terima karena lagi-lagi Tony Ferguson menorehkan kekalahan yang berulang. Meski kekalahannya itu ia terima dengan perhitungan angka poin pertarungan. Talk, a lot of emotion yesterday at the weigh-ins, and now these two men. Kegigihan Tony Ferguson untuk memperbaiki rekor buruknya dalam ajang UFC ia buktikan saat melawan Michael Chandler di UFC 274 Mei 2022. Lebih tepatnya lagi 1 tahun setelah ia terkalahkan oleh Beneil Dariush. Terlihat Tony Ferguson sangat serius dalam menghadapi Michael Chandler dan itu pun terbukti mampu menjatuhkan Michael Chandler saat ronde pertama dengan serangan jab kiri yang ia lancarkan. Namun apalah dikata serangan yang ia lancarkan tak mampu menumbangkan lawannya tersebut. Malahan sesuatu yang tak terduga terjadi saat awal ronde kedua baru berjalan 17 detik. Michael Chandler dengan matanya yang sudah terlihat bengkak menemukan celah di tengah pergerakan Tony Ferguson. Ia pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Michael Chandler melancarkan serangan front kick yang tepat mengenai dagu
Tony Ferguson. Tony Ferguson pun langsung terjatuh dan tak bisa bergerak di atas kanvas oktagon. Honestly, was a this kick. Anderson was more of a snap kick. This was like a sock to the chin. Only first, you did a better front kick to the face. Hanya selang 4 bulan saja pasca kekalahannya saat melawan Michael Chandler, Tony Ferguson sudah ada dalam daftar list pertarungan lagi, tepatnya di UFC 279 September 2022. Kini Tony Ferguson tampil di atas oktagon sebagai petarung pengganti kala melawan Nate Diaz. Entah faktor usia atau faktor trauma sering mengalami kekalahan, dalam sisa laga-laganya akhir-akhir ini lagi-lagi Tony Ferguson mengalami kekalahan. Dulu bak bagaikan singa di atas oktagon, kini nasib mantan penguasa divisi Lightweight UFC itu hanya cuma dijadikan bulan-bulanan para petarung pesaingnya. Catatan rekor pertarungannya di UFC memburuk akhir-akhir ini dan sempat dikabarkan akan pensiun karena memang kualitas pertarungannya menurun drastis. Namun kendati tren bertarungnya kurang memuaskan bagi penggemarnya, kiprah Tony Ferguson yang pernah menjadi raja divisi Lightweight UFC tetap menarik untuk diikuti. Akankah Tony Ferguson mampu untuk bangkit kembali dari tren catatan buruk pertarungannya? Bagaimana menurut sobat petarung? Tulis di kolom komentar. Sekian dulu sobat video dari kami. Jika ada salah kata atau salah pembawaan, tak lupa kami meminta maaf. Sampai jumpa dan nantikan video-video kami berikutnya. See you next time. You're a superhero.